Audio Jungle. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kembali kita bersyukur kepada Allah dan bersalawat kepada Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi Muhammad. Halo anak-anak ustazah semuanya yang luar biasa. Gimana kabar antum hari ini, Nak? Mudah-mudahan antum semua sehat walafiat ya, dan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Nah, anak-anak ustazah, ini adalah video lanjutan dari pelajaran kita sebelumnya. Mari kita mulai dengan membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan pembelajaran kita hari ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Nah, anak-anak ustazah, kita pada pertemuan sekarang kita akan mempelajari tentang jenis dan karakter bahan lunak, ya. Nah, ada yang sudah tahu apa saja jenis-jenis dari bahan lunak? Kira-kira apa ya? Dan bagaimana karakter dari bahan lunak tersebut? Oke, sekarang kita akan bahas satu-satu apa saja jenis-jenis bahan lunak dan bagaimana karakter dari bahan-bahan tersebut. Oke, jadi bahan lunak yang digunakan dalam pembuatan produk kerajinan itu dapat dibagi menjadi dua jenis. Nah, apa saja? Yang pertama adalah bahan lunak alami dan yang kedua adalah bahan lunak buatan. Nah, apa itu bahan lunak alami dan apa itu bahan lunak buatan? Apa beda keduanya? Nah, jadi anak-anak ustazah, bahan lunak alami ini adalah bahan lunak yang digunakan untuk membuat karya kerajinan yang berasal dari alam. Nah, baik itu yang berasal dari tumbuhan, baik berasal dari hewan ataupun lapisan bumi dan bersifat lunak. Nah, pengolahan dari bahan lunak alami ini tidak dicampur dengan bahan buatan atau bahan-bahan kimia ya. Nah, apa contohnya? Nah, contoh-contohnya adalah tanah liat, kulit, getah nyatu, bubur tisu, dan floor clay. Oke, anak-anak ustazah, sudah terbayang bentuk dari contoh-contoh bahan lunak ini? Oke, nanti akan ustazah kasih tahu gambarnya ya, kasih lihatkan gambarnya. Nah, sekarang kita bahas dulu apa itu bahan lunak buatan. Nah, bahan lunak buatan ini adalah suatu bahan yang diolah oleh manusia dari bahan kimia atau campurannya dan dimaksudkan itu untuk menambahkan efek duplikasi dari bahan alam. Ya, biar bisa juga seperti bahan alam, tapi dia dari bahan yang bukan alami, berasal dari mungkin bahan-bahan kimia dan bersifat lunak. Nah, itu kata kuncinya ya, Nak. Contohnya apa? Contohnya adalah polimer clay, gips, ya, fiberglass, lilin, sabun, dan parafin. Nah, Nana Ustazah yakin antum sudah tahu ya dan sudah sering menjumpai lilin, sabun, seperti itu. Namun, apakah antum sudah sering juga familiar dengan polymer clay, gips, ya, kemudian fiberglass atau parafin? Nah, jika belum, kita akan bahas ini lebih lanjut supaya kita dapat mengembangkan kreativitas kita nanti dalam membuat kerajinan bahan lunak. Adalah contoh dari bahan lunak alami. Nah, anak-anak ustazah, ini adalah contoh-contoh dari bahan lunak alami ya. Apa tadi bahan lunak alami? Bahan yang berasal dari alam, baik itu tumbuhan, hewan maupun lapisan bumi. Nah, contohnya yang pertama adalah tanah liat ya. Ini tanah liat. Nah, yang kedua ini adalah floor clay. Nah, siapa yang sering main floor clay? Oke. Yang berikutnya adalah
kulit. Nah, ini adalah kulit yang berasal dari hewan ya, Nak. Nah, berikutnya adalah ini yang D adalah getah nyatu ya. Oke, dan yang E adalah bubur tisu. Oke, kita akan bahas langsung karakter-karakter dari bahan lunak alami ini. Yang pertama adalah tanah liat. Nah, siapa yang sering main tanah liat atau bikin kerajinan dari tanah liat, ada yang tahu? Nah, anak-anak ustazah, tanah liat ini memiliki warna yang beragam ya. Nah, warnanya, tapi pada dasarnya, pada umumnya, warnanya semua warna tanah ya, yaitu warna coklat. Nah, tapi ada yang coklat tua, ada yang coklat keputih-putihan, seperti itu. Kemudian tanah liat ini memiliki daya bakar yang tinggi ya. Kemudian tanah liat ini mudah hancur jika tidak dibakar ya. Jika kita membuat kerajinan dari tanah liat, setelah selesai maka tahap terakhir adalah pembakaran. Oke anak-anak ustazah, kita lanjutkan. Jika tanah liat ini dibakar, maka jenis kerajinan tersebut disebut dengan keramik. Nah, campuran tanah liat ini adalah air ya anak-anak ustazah. Nah, kemudian pewarnaan dari tanah liat ini dapat dilakukan dengan glasir. Ya. Berikutnya karakter dari yang kedua adalah getah nyatu. Ada yang tahu apa itu getah nyatu? Nah, getah nyatu adalah getah yang berasal dari pohon nyatu ya nak. Ini banyak di daerah Kalimantan. Getah ini berwarna putih. Kemudian warna yang putih dari getah ini yang memudahkan pengrajin untuk memberi warna-warni dalam mengkreasikan hasil kerajinannya nanti. Nah, warna yang digunakan dari getah nyatu ini adalah pewarna alami ya, sehingga warnanya pun natural, tidak secemerlang, sewarna-warni gitu, pewarna buatan. Nah, jika ingin dibentuk, getah nyatu ini harus dimasak terlebih dahulu agar lunak dan elastis. Kemudian anak-anak ustazah, jika dipanaskan, getah nyatu ini akan melunak, tetapi lama-kelamaan juga akan mengeras. Berikutnya adalah bahan lunak alami yang ketiga, yaitu kulit. Nah, kulit yang kita bahas adalah kulit yang berasal dari hewan. Kulit hewan ini ada yang berwarna hitam, putih, coklat ataupun krem ya. Nah, sesuai dengan hewan apa yang kita kuliti. Nah, kulit hewan ya atau kulit alami ini jika dibakar akan berbau sate. Ya. Kemudian anak-anak ustazah, kulit ini tidak tahan air karena jika terkena air dia akan rusak struktur kulitnya. Oke, lanjut. Nah, bahan lunak alami yang berikutnya adalah floor clay. Nah, ada yang tahu apa itu floor clay? Nah, floor clay ini berasal dari adonan tepung ya, Nak, sehingga dia alami gitu ya, alami. Karena tepung itu berasal dari apa? Dari tumbuhan. Nah, kemudian floor clay ini jika bisa dicampur dengan air ya, dan dia tidak tahan air karena memang bahan dasarnya adalah air, karena kalau kena air dia akan rusak. Nah, pewarnaan floor clay ini adalah bisa pewarna makanan ataupun pewarna sintetis agar bisa berwarna-warni seperti itu. Bahan lunak buatan. Nah, di sini ustazah ada 6 jenis bahan lunak buatan, ya. Oke, ada yang pertama itu polymer clay. Nah, ini adalah polymer clay. Ini adalah gips. Ini fiberglass. Ini adalah sabun batang ya yang kita gunakan. Kemudian apalagi ini adalah lilin. Dan yang terakhir adalah
parafin. Ini adalah contoh-contoh bahan lunak buatan. Oke, kita akan bahas lebih lanjut karakter-karakter bahan lunak buatan ini. Nah, yang pertama adalah polimer clay dan plastisin. Nah, polimer clay dan plastisin ini memiliki ciri-ciri yang sama. Nah, warnanya juga cerah, berwarna-warni, teksturnya padat tapi lunak seperti itu. Yang membedakannya hanya adalah yang satu mengandung minyak dan yang plastisin tidak mengandung. Yang polimer clay tidak mengandung minyak, sedangkan plastisin itu mengandung minyak. Nah, pada saat pengeringan, polimer clay ini dapat mengeras, sedangkan plastisin tetap seperti semula atau tidak mengeras ya. Bahan lunak buatan yang kedua adalah fiberglass. Nah, fiberglass ini memiliki struktur cair. Jika mengering dia tidak akan mengeras ya. Nah, awalnya dia strukturnya cair, kemudian dikeringkan, dia akan mengeras. Nah, fiberglass ini dapat dibentuk ketika setengah mengeras ya, Kerajinan dari fiberglass ini dibuat dengan cara dicetak atau dicor. Nah, kira-kira apa contoh kerajinannya? Ada yang sudah tahu? Nah, fiberglass ini tahan lama dan kuat. Nah, itu salah satu kelebihan dari fiberglass. Dia tahan lama sampai bertahun-tahun seperti itu. Wujud dari fiberglass ini bening, sebening kaca, maka bisa tembus pandang seperti itu. Ketika dibentuk kerajinan, dia menyerupai air ya, karena dia bening. Oke, nanti Ustazah kasih lihat contoh-contoh kerajinannya. Oke, lanjut dulu, kita lanjutkan. Bahan lunak kita yang berikutnya adalah lilin atau parafin. Nah, lilin dan parafin ini berwujud padat, namun jika dipanaskan dia akan mencair. Pengolahan kerajinan dari bahan lilin ini dan parafin ini dilakukan dengan cara dicetak atau dicor ya. Kemudian pewarnaannya dilakukan saat lilin itu mencair, dicampur seperti itu dengan pewarna. Nah, lilin dan parafin ini dapat dicampur dengan aroma pewangi ya, sehingga menambah sensasi saat digunakan. Nah, anak Ustazah, nanti kita akan jelaskan lagi pada bab berikutnya, yaitu bab produksi bahan kerajinan bahan lunak. Nah, sekarang kita lanjutkan dulu. Bahan lunak buatan yang keempat adalah gips ya. Nah, gips ini wujudnya adalah bubuk ya nak, bubuk. Nah, jika dicampur dengan air, dia akan menjadi adonan yang kental. Adonan inilah nanti yang akan mengeras. Nah, ketika kita diamkan. Nah, pengolahan gips ini harus dengan cara dicor dan juga dicetak. Nah, sama dengan lilin tadi ya, atau parafin. Jadi tekniknya adalah tekniknya dicetak atau dicor. Nah, penggunaan gips ini biasanya setelah produk jadi ya. Gips ini mudah pecah sehingga harus berhati-hati saat berkarya atau membuat kerajinan dari bahan ini. Oke, anak-anak Ustazah, satu lagi yang terakhir, bahan lunak buatan kita adalah sabun ya. Nah, sering jumpa dengan sabun setiap hari, 2 kali sehari jumpa dengan sabun ya. Nah, ternyata sabun yang kita gunakan untuk mandi itu dapat kita gunakan juga sebagai bahan kerajinan. Nah, yang sabun kita bahas adalah sabun yang wujudnya padat, walaupun kita ada juga sabunnya yang cair ya. Tapi yang kita bahas adalah wujud dari sabun yang padat. Oke, tapi sabun yang padat tadi dapat diparut ya nak, atau dihaluskan dan dibentuk seperti floor clay. Nah, kemudian sabun ini ketika didiamkan juga akan mengeras. Nah, pewarnaan dari sabun dapat ditambah warna
ya ketika tadi dia hancurkan ya atau dihaluskan, ketika itu diberi warna biar lebih berwarna, warna-warni seperti. Oke, Nana Ustazah, itu tadi adalah jenis-jenis dari bahan lunak berikut karakter-karakter dari bahan-bahan lunak tersebut. Nah, sampai di sini antum dapat memahami materinya. Mudah-mudahan antum bisa memahami materinya ya. Tapi jika belum, silahkan antum lihat lagi videonya dari awal. Jika terlalu cepat, boleh antum stop. Tapi tidak boleh di skip. Nah, boleh di stop, dibaca lagi, dipahami lagi, agar nanti kita lebih mudah dalam memproduksi kerajinan dari bahan lunak ini. Oke, nah berikutnya anak-anak Ustazah akan sampaikan kesimpulan dari pelajaran kita hari ini adalah jenis bahan lunak itu ada dua, ada yang alami dan ada yang buatan. Nah, bahan lunak alami adalah ada tanah liat, kulit, getah nyatu, floor clay. Sedangkan bahan lunak buatan ada polimer clay, plastisin, ya, fiberglass, lilin atau parafin, gips atau gips dan sabun. Oke, anak-anak Ustazah, silakan antum pelajari lagi, pahami lagi materi ini, dan Ustazah doakan sekali lagi mudah-mudahan pembelajaran kita hari ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ustazah mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.